Jadi gimana kualitas Acros Traction MOA? Halo guys, Dimas di sini dan gue excited banget karena di depan gue ada hasil R&D-nya Acros Traction MOA. Sekilas info aja dari apa yang kita dapatkan lewat sosial media mereka, ternyata ini sepatu di-develop R&D in-house oleh mereka. Dalam bentuk apa? Terutama dalam bentuk sole-nya, nih ya, midsole dan outsole-nya. Itu bener-bener dipikirin dari nol sama mereka, dan ini ternyata di-develop untuk peruntukan dual purpose ya. Untuk hari-hari jalan ngantor itu bisa, dan satu lagi untuk aktivitas olahraga. Meskipun tidak dikhususkan untuk satu olahraga tertentu, tapi kita coba konsultasi, menurut Acros seharusnya possible untuk berbagai kegiatan olahraga. Itu pun yang menjadi campaign mereka belakangan ini. Kalau kalian lihat, ada campaignnya orang yang mager diajakin naik sepeda, main keluar, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut kita sangat cocok nih ya dengan kebutuhan hari-hari kami, di mana gua sama Oki ya, itu sehari-hari kita seneng banget ngantor pakai sepatu yang bisa dipakai jalan jauh, dan mungkin gua pulang kantor atau sebelum kantor itu biasanya suka lari dulu. Nah, makanya apakah ini sepatu yang bisa untuk ngantor plus commuting plus lari juga, itu yang akan kita buktikan dalam bedah kali ini. Dan dengan lihat karakter sole-nya kayak gini, apakah ini juga bisa untuk medan off-road atau trail, kita juga akan buktikan dalam bedah kali ini. Gak usah panjang kali lebar, langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dari dia, Acros Traction MOA. Oke, kayak biasa kita akan langsung masuk ke pembahasan materialnya dulu, yang kita akan bagi di layer A itu menjadi layer A1, 2, dan 3. Dimana layer A1 kita akan ngomongin tentang material uppernya dulu. Nah, ada apa aja sih material di sini? Yang pertama ada fabric ya, ini jelas dari bahan sintetis, nggak kayak kaos gue yang hari ini tuh lagi adem banget. Gue lagi pakai kaos katun dari 3 Second. Studio kita yang aslinya lagi rusak ini somehow kerasa sedikit lebih adem lah ya, berkat nah ini material katun yang cukup breathable. Jadi kalau kalian mau juga udah kita taruh di link bawah ya. Nah, balik lagi ke upper material yang dipakai sama Acros ini, bukan berarti dia panas, jadi sebenarnya cukup breathable ya. Dan untuk kondisi-kondisi gue ngetesnya sebenarnya lagi dingin sih ya, gue nggak bisa bilang dia nggak gerah, makanya karena kota Bandung itu lagi dominan hujan, bahkan hujan es ya, angin, dan ya selalu dingin lah. Gue mulai lari itu dari subuh guys, sebelum jam 6 ya, sebelum matahari terbit. Ini rasanya tidak dingin dan tidak panas sama sekali. Dan kabar baiknya, satu lagi ya, karakter fabric ini ternyata cukup mudah kering. Dari beberapa pengetesan gue, kurang lebih 2-3 jam itu sudah cukup kering, cuman diangin-anginin doang di material uppernya. Kalau kita masuk ke kubangan air atau hanya kecipratan air aja, tapi kalau bener-bener kerendam, airnya masuk sampai ke lapisan dalam. Nah, ngeringin lapisan dalam ini yang butuh waktu lebih lama. Nah, itu satu hal menariknya. Yang kedua, selain fabric ini, kita juga menemukan ada material film TPU yang sangat lebar di sini. Ini menjaga juga air masuk dari samping-samping. Jadi sebenarnya bisa meminimalisir becek-becek samping pas lagi mendarat, kayak lagi gua praktekkan ya, pas lagi shoot pemakaian sepatu ini. Ini menurut gue sangat oke banget ya untuk menjaga strukturnya. Dia juga menjadi support tambahan di bagian samping. Nah, cuman gimana ketahanan materialnya? Oke, kita udah tes Dremel. Secara kekuatan Dremelnya dari upper fabricnya itu biasa-biasa aja, bahkan cenderung jelek ya, karena di kurang lebih detik ke-6 ke-7 dia udah jebol. Jadi tidak terlalu spesial ya, kalau kalian tahu benchmarking kita ya mungkin 4 dari 10 aja gitu ya si material upper ininya. Sedangkan kalau dari TPU filmnya dia sedikit lebih baik karena dia tidak jebol, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini dia itu masih nahan ya, tidak tembus juga sampai bahan fabriknya, tapi juga tidak utuh ya, wajar ya. Setidak-tidaknya kita bisa
bisa menemukan kalau material TPU ini bekerja dengan baik sebagai support dan protektor buat material uppernya. Cerita menarik itu adanya di bagian dalam sebenarnya ya, karena kita ngelihat di sini itu ada material suede sintetis di bagian collarnya yang ini menambah kenyamanan by the way, ditambah lagi dengan detail di sini ini untuk menambah cengkeraman di bagian heel belakang. Nah, ini dua-duanya material yang digunakan di sini itu sangat baik sekali. Dengan tes Dremel kita 10 detik tidak ada kerusakan yang berarti. Goks, boleh ya. Dan kalau kita ngebahas secara keseluruhan, uppernya dia non-gazetted tongue. Cuman hal menarik yang gue temukan adalah ini meskipun non-gazetted tidak lari kemana-mana kanan kiri gitu, terutama saat kita pakai lari atau jalan dengan kecepatan tinggi. So, layer A1 ini kita berikan rating 4,5 dari 10. Gimana dengan midsole-nya, layer A2? Pertama kita identifikasi material dulu ya. Kalau dari identifikasi gue, ini karakternya lebih dominan ke EVA. Terus kita ngeliat juga untuk durometer, pertama di bagian heel-nya itu 18,5, sedangkan di bagian ball of foot-nya itu di 17 HA ya. Jadi kurang lebih cukup konsisten di belakang sama depan. Feel-nya kayak gitu ya, empuknya kerasa 17-18 itu kalau kalian mau komparatif itu deket dengan feel-nya Ultraboost sebetulnya ya. Meskipun kalau untuk energi return-nya tidak di angka yang sama, kurang lebih di 30-an untuk tes drop ball kita. Nah, ini ternyata kita mendapatkan angka rebound-nya itu di 17% untuk bagian heel dan angka rebound bagian forefoot-nya itu di 14%. Jadi dia bukan yang paling bonci tapi cukup controlled kalau menurut kita, dan ini sangat proper sebenarnya untuk menjadi daily trainer ya, bukan daily trainer yang super empuk atau super squishy atau juga super bonci ya, tapi sudah sangat cukup untuk daily trainer. Gimana dengan stack-nya? Kita mendapatkan di belakang itu 32,1 mm, sedangkan di bagian depan 22,9 mm ya. Ini kita sudah ukur sesuai standarnya World Athletic dan kita mendapatkan heel to toe drop-nya itu 9,2 mm. Nah, ini kalau kita bahas sebagai sepatu jalan, ini cukup oke ya. Dan resiko load ke lutut itu terbilang rendah karena heel to toe drop-nya tidak terlalu tinggi. Gimana dengan running? Dengan heel to toe drop segini, ini juga terbilang rendah ya. Jadi sama juga ya, untuk kalian yang akan running dengan sepatu ini harusnya cukup tenang. Kalau kita bandingin dengan sepatu running serius seperti Nova Blast 5, Kayano 32, itu kurang lebih di kisaran 9 mm juga heel to toe drop-nya. Tapi dengan catatan, dua sepatu itu punya stack yang lebih tinggi. Nah, akan ada isu soal stability kecuali Kayano ya. Nah, ini kelebihannya lagi adalah karena stack yang tidak terlalu tinggi, dia stability-nya menjadi lebih baik nantinya. Nah, kita akan bahas juga nanti di layer D untuk gait analisis jalannya dan juga layer E ya. So, untuk material midsole kita berikan rating 7 dari 10. Pertanyaan selanjutnya, layer A3, gimana dengan kekuatan atau penilaian kita terhadap outsole-nya ini? Di sini kita ngelihat ketebalan outsole-nya itu sampai 7,5 mm. Wow, dan lagnya juga kelihatan banget sih, ini cukup dalam ya. Meskipun gue bertanya-tanya apakah lagnya ini akan bekerja dengan baik jika dipakai trail, yang mungkin nanti akan kita jawab di lain kesempatan ya. Karena kita belum punya kesempatan untuk lari trail, tapi kita punya kesempatan buat lari di Bandung. Yang menurut gue pada akhirnya mirip-mirip aja, karena jalan di Bandung itu nggak mulus, lebih banyak jalan tanahnya dan trek-trek yang menantang seperti lubang atau benda-benda ajaib yang bisa kita temukan di jalan. Jadi ya begitulah ya. Dan di sini lewat tes Dremel kita menemukan kalau dia hanya berkurang 1,6 mm, yang artinya dia sudah cukup bagus untuk standar kita ya. Kalau mau di benchmarking dengan juara-juara kita misalnya Continental, Vibram, itu dia biasanya di 0,9 sampai 1,2an mm berkurangnya. Ini 1,6 mm. Selisih ya tidak sekuat Continental jelas ya, tapi sudah mendekati dan kita berikan ratingnya 8 dari 10. Cukup bagus loh untuk hasil R&D yang bisa dibilang cukup singkat juga dari brand Indonesia. Nah, buat benchmarking, Vibram dan Continental itu biasanya di kisaran 0,9 sampai 1,3, 1,2 mm ya hasil abrasinya. Dan ini 1,6 mm, berarti sudah cukup dekat. Dan gak cuman itu, kita juga menemukan kalau sepatu ini di permukaan licin itu ngegrip, tapi licinnya kering. Kalau licinnya basah, misalnya batu yang basah, batu dengan lumut, itu licin saat masih baru. Karena kita ngetes dengan
dua kondisi berbeda. Kita abrasi dulu, dan after abrasi ternyata di permukaan kering dia masih ngegrip, di permukaan licin basah dia malah lebih bagus gripnya. Ada apa ini? Ya nggak signifikan, memang nggak sampai yang bener-bener jadi mencengkram banget, cuman makin dipakai ini akan makin ngegrip. Jadi tenang aja kalau yang masih ngerasa licin pakai sepatu ini pas baru, nanti gradually dia akan membaik gripnya setelah pemakaian beberapa kali. Baik kalian pakai lari atau jalan, yang jelas dipakai dulu aja sampai sudah kekikis gitu ya. Dan kalau overallnya kita lihat, penilaian yang paling fair untuk outsole ini adalah 7 dari 10 untuk mempertimbangkan keseluruhan hal yang ada di outsole ini. So, layer A final untuk keseluruhan material kita berikan rating 6,2 dari 10. Ayo kita pindah ke layer B, yaitu konstruksi. Oke, di layer B ini kita akan membahas konstruksi dan hal-hal apa aja yang terjadi di sini yang akan menjadi support dari sepatu ini. Pertama, kalau kita ngomongin ini ya, pembuatannya, panel integrity-nya bagus sekali, bahkan TPU layernya dikerjakan dengan sangat rapih. Kemudian kita ngelihat juga panel-panel itu dipotong dengan sangat baik, excellent. Kita ngelihat dari segi bonding tidak ada spillover, tidak ada failure, semuanya aman banget. Bahkan ini sudah mengalami kerendam air guys, beberapa kali bahkan. Kemarin di acara opening salah satu brand Prancis ya, gue datang hujan-hujanan, ini basah kuyup. Habis itu gue pakai larinya subuh-subuh, habis hujan juga masuk kubangan air segala macam, basah kuyup lagi. Jadi berkali-kali memang selalu kebasahan. Dan lem tidak ada masalah, tidak ada failure sama sekali. Kita buka ke dalam sini, ya kita coba tarik pun ini aman banget. Kemudian stroble stitch sangat rapi sekali, bahkan sampai titik-titik terdetail di dalamnya itu dieksekusi dengan baik. Good job. Kita juga ngelihat ini insole itu matching dengan keseluruhan bentuk sepatu, jadi bukan insole generik yang asal dipasangin. Jadi bener-bener dipikirin sampai segitunya. Hal paling menarik lagi adalah shock linernya itu double di sini ya. Ini didouble dengan material foam yang di atasnya ya. Ini juga membuat sedikit lebih nyaman, dan kalau kalian lihat di sini ada sanks yang untuk membantu juga support-supportnya di bagian torsion sini ya. Nah ini juga nyambung kemudian ketika kita bahas torsionnya, ini cukup baik ya, meskipun kita masih bisa twist tapi dengan limit yang acceptable. Udah gitu untuk tekukan depan ini juga cukup acceptable ya, meskipun kita ngelihat tekukannya itu agak di belakang nih, dari bola-bola kaki di sini ya dia mundurnya di sini, tapi ternyata ketika kita pakai lari tidak ada gangguan yang berarti. Dan kita juga ngelihat support di bagian belakang sini itu excellent parah ya, kalian bisa lihat ini cukup keras ya. Nah tapi ditambah juga dengan bagian ini mencegah heel slip terjadi. Meskipun mungkin fittingnya tidak terlalu oke gitu ya di bagian collar, tapi ditambah padding ini lebih mencengkram sepatunya dan gak ada ceritanya dia lari-lari ke belakang atau bikin bagian heelnya jadi unstable. Nah, itu bagus tuh ya. Nah isunya cuma satu doang sih. Gue dan Oki sih mengalami sama-sama ya. Oki jalan jauh di atas 10 kilo, gue lari di atas 10 kilo juga. Kita sama-sama ngerasain batu atau pasir sedikit-sedikit masuk ke dalam sini. Ya nggak apa-apa, itu masih bisa diterima sih sebenarnya. So rating buat layer B ini kita berikan 8 dari 10. Ini keren banget sih, R&D batch pertama sudah tidak ada cacat di pembuatan sepatunya. Gokil. Kelanjutin dari pembahasan layer B tadi, ketika kita pakai nih si sepatunya, kaki masuk ke dalam, nah stability di bagian heel ini jadinya sangat-sangat aman sekali, dia kunciannya itu bagus, dan mungkin kalau kita extend ya, ngelihat ketika pergerakan cepat seperti lari, ini pun bisa memeluk dengan sangat nyaman. Jujur nyaman banget. Apakah ada blister? Gue ada, tapi karena memang gue ukurannya nggak pas. Ini 45, harusnya gue pakai 46. Tapi sisanya, kalau Oki kan pakainya bener ya di 43, nggak ada masalah sama sekali. Overall kalau kita lihat keseluruhan geometri sepatunya hampir nggak ada yang salah. Mungkin yang gue penasaran aja sih sebenarnya dengan bagian depannya ya. Bagian bola-bola kaki ini cukup oke di atas 100 mm di size 45. Bukan yang paling lebar guys, karena yang lebar itu biasanya udah di atas 104 mm. Tapi ini acceptable. Satu-satunya yang unik pas gue rasakan memakai sepatu ini di permukaan yang licin, ya tadi ya hampir slip karena agak licin pas awal. Nah kemudian kita harus coba tes untuk jangka waktu yang lebih panjang, dan Oki sudah berkomitmen katanya mau pakai untuk jalan kaki jarak jauh. Kita akan cek sejauh apakah licinnya ini berkurang setelah pemakaian jalan kaki ekstrim. Nanti Oki akan buktikan setelah ini ya. Tapi so far sih kita pingin note itu aja. Mungkin ya kalian akan merasakan lebih hati-hati di awal pas pakai sepatu ini. Tapi apakah ngaruh sama gait atau langkah kalian? Ngaruh kalau permukaannya basah. Tapi kalau enggak, aman aja sih, nggak ada masalah.
Oke, kita berikan rating 7 dari 10 untuk layer C-nya. Nah, kita mau bahas ada 2 layer tambahan karena ini adalah sepatu yang klaimnya bisa dipakai untuk lari. Dimana kita akan analisis di layer D untuk gate-nya sebagai sepatu jalan dan layer E, analisis gate-nya sebagai sepatu lari. Pertama, kita ngerasain 2 off itu agak force ya, agak berbeda aja, tidak bermasalah banget karena ya tadi yang gue bilang kurang lebih ada di 28 mm lebih mundur daripada ball of foot. Nah, ini kerasa ada sedikit perubahan pas kita ngelangkah pakai sepatu ini. Tapi kalau kita benchmarking dengan banyak sepatu yang bisa buat outdoor juga, hal ini sering kali terjadi juga. Jadi kita tidak bisa menyalahkan 100%. Dan ini cuman butuh pembiasaan aja kalau ketika kita jalan ya. Dan kalau kita bahasnya nanti konteksnya untuk lari juga sebenarnya sama aja sih, nggak ada masalah yang berarti. Soal energi ya, kita juga ngerasain secara energi return tidak terlalu spesial meskipun ngerasa ada cushionnya yang bisa meredam impact pas lagi melangkah. Nah, kalau lagi jalan berarti kan heel strike dulu ya. Nah, ini kerasa banget sih, memang supportnya empuk dapat, dia bagian ini ya, bagian heel-nya itu bisa menstabilkan juga dengan baik, tapi overall-nya good. Jadi tidak ada pengurangan poin apapun di layer D ini sebagai alat atau sepatu jalan. Nah, gimana dengan sepatu larinya di layer E? Sebagai sepatu lari, gue melihat dia sebagai daily trainer biasa. Ada beberapa hal unik yang kita rasain dengan sepatu ini. Secara gait sih tidak ada implikasi negatif. Malah, gue ngerasain ketika kita pakai lari, sepatu ini feel-nya lebih ringan loh daripada saat dipakai jalan. Dan sepatu ini cukup stabil buat kelas daily trainer. Nah, sepatu ini nggak ngasih energy return yang agresif atau juga bounce yang agresif, malah terbilang agak-agak ya gitu aja, gitu flat aja dari segi energy return-nya. Plus poinnya justru di ringannya itu, dan ketika kita lari di permukaan tanah, bukan di jalan lagi ya, gripnya itu bener-bener bikin pede, bener-bener percaya diri banget. Nah, gue udah ngetes di beberapa permukaan yang tanah-tanahan, terus ada yang tanahnya juga ada kubangan air gitu ya, semuanya bisa digrip dengan baik, dan no problem. Baru berasa ketika kita ketemu batu-batuan licin aja sih, dan seperti yang sudah gue sampaikan sebelumnya, dengan wear and tear, dia justru akan lebih ngegrip lagi. Pertanyaan selanjutnya, sejauh apa kita bisa lari pakai sepatu ini? Ternyata setelah beberapa kali pemakaian konsisten, gue menemukan di kilometer 9 sampai 10 itu udah mulai kerasa fatigue. Artinya memang kerasa kelelahannya. Beda mungkin ketika kita pakai daily trainer yang memang didesain untuk jarak yang lebih jauh ya. Cushionnya juga mungkin lebih tebal, lebih pas, dan fatigue-nya itu tidak terasa di kilometer-kilometer segitu. Mungkin bahkan bisa lebih. Nah, ini kerasa untuk jarak-jarak 9-10 km yang artinya mungkin limit yang ideal untuk sepatu ini adalah 10 km. Gue tetap merekomendasikan jadinya sepatu ini buat lari daily trainer, tapi dijaga jangan terlalu jauh jaraknya. Oh ya, don't note aja, gue merasakan pace ideal untuk sepatu ini sebenarnya berkisar di 7. Untuk pace 6 bisa juga, tapi untuk pace yang udah kencang banget, ini bukan sepatu buat kalian. Ini lebih cocoknya buat kalian-kalian yang pengen ngantor, pulang kantor itu lari tapi nggak ganti sepatu, dan larinya itu terbatas 5-10 km aja, habis itu pulang. Udah, that's it, selesai. Dan pulangnya commuting masih pakai sepatu ini lagi. Itu adalah yang gue rasakan kesimpulannya dari sepatu ini. So, kesimpulan 3 hal utama yang bisa gue ceritakan dari sepatu ini. Pertama, sepatu ini sangat solid sekali sebagai hasil R&D. Kualitasnya bikinan itu bener-bener jempolan, rapih banget. Untuk modelnya, ya model selera ya, tapi gue pribadi ngelihat modelnya ini cakep. Terkhusus mungkin buat warna hitam, ya bisa versatile untuk kesan-kesan yang ya kalian mau agak rapih sedikit, atau kalau kalian lebih casual, lebih bright outfitnya, kayak gue mungkin sering pakai warna kaki gitu ya, ini menjadi salah satu teman yang sangat-sangat mantap sekali. Terus yang kedua, dari segi soalnya ini ternyata sangat proper untuk berbagai macam aktivitas. Bener yang dikatakan oleh Acros kalau ini untuk active lifestyle, karena kalian bisa jalan, bisa lari, bahkan sampai 10 km itu dengan sol ini. Jadi ini adalah R&D yang bikin gue berdecak kagum ya, karena dengan waktu sesingkat ini bisa mendevelop sepatu multifungsional. Mudah-mudahan nanti R&D-nya bisa tambah cakep lagi untuk memperbaiki, let's say, gripnya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi ini tidak menihilkan hal menarik lainnya. Ketika kita lihat sepatu ini sebagai sepatu lari, ada USP menarik nih ya.
dengan berat 333 gram, sepatu ini di size 45 justru terasanya ringan. Lebih ringan daripada 300 gram. Mungkin harusnya dia ada di kisaran 250 sampai 280 gram feel-nya loh ya. Dan ini adalah daily trainer lightweight yang cukup versatile, bisa buat berbagai macam kondisi. Bahkan ketika kalian mau ke trek tanah atau ketemu basah-basahan, ini bisa melibas dengan cukup baik karena hal-hal yang sudah gue sebutkan di review sebelumnya. Dan buat siapa nih sepatu ini? Menurut gue mulai dari umur 25 tahun sampai 45 tahun, kalian pekerja kantoran aktif di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, sering commuting dan pulang kantor atau sebelum ngatur olahraga, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, olahraganya apa aja? Teman-teman bisa komen di bawah, kita lanjutin diskusinya. Sekarang gue akan kasih rating final dari sepatu ini, yaitu 7,1 dari 10. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.